Terima kasih Anda masih di Sindo Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, puluhan pelajar di Tulung Agung keracunan usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Sementara itu puluhan siswa di sekolah dasar unggulan di Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta sakit mendadak tanpa diketahui penyebabnya. Suasana di SMP Negeri 1, Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur mendadak panik karena puluhan siswa harus dilarikan ke puskesmas. Mereka mengalami gejala mual, pusing dan sakit perut usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Hingga siang sebanyak 38 siswa mendapat perawatan di puskesmas Boyolangu. Satu di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit karena kondisinya yang lemah. Menu makan bergizi gratis yang disantap siswa terdiri dari nasi kuning, lauk ayam kecap, buah salak, dan irisan tomat. Makanan tersebut dipasok oleh SPPG yang berlokasi di Desa Tangguh, Kecamatan Campur Darat. SPPG tersebut juga memasok menu serupa ke beberapa sekolah lain di wilayah Tulung Agung. Namun hingga Senin siang belum ada laporan kasus serupa dari sekolah lain. Gejala sakit perut, mual, muntah setelah menyantap MBG yang ada di SMP Negeri 1 Boyolangu. Sementara ini SPPG-nya berada di Tanggung Campur Darat. Pihak polisi bersama Dinas Kesehatan Tulung Agung masih melakukan penyelidikan termasuk mengambil sampel makanan di lokasi penyedia untuk memastikan penyebab keracunan massal tersebut. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal Ayus melaporkan. Suasana belajar mengajar di SD Muhammadiyah Asidik, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta tiba-tiba terganggu. Sebanyak 60 siswa izin tidak masuk sekolah karena alasan sakit atau tidak enak badan. Sejumlah siswa mengeluhkan demam, pusing hingga lemas. Belum diketahui penyebab pastinya, namun gejala mulai dirasakan para siswa sejak Kamis lalu. Pada Jumat sebanyak 22 siswa izin tidak masuk sekolah karena sakit. Puncaknya pada hari Senin, total dari 210 siswa kelas 1 sampai 6 terdapat 61 siswa yang tidak masuk sekolah. Sejumlah murid bahkan terpaksa dijemput oleh orang tua meski pembelajaran belum selesai. Ada yang dari kemarin sore, ada yang baru tadi pagi, ada yang dari malam minggu, ada yang Sabtu pagi. Dan itu dari sekarang itu ada 61 anak yang tidak masuk itu, ada sebagian yang takut karena nanti tidak panas. Dinas Kesehatan Gunung Kidul akan turun tangan untuk memastikan penyebab pasti dari kejadian tersebut. Apakah tengah ada dugaan keracunan ataupun wabah penyakit mengingat siswa yang sakit bersamaan? Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo News melaporkan. Puluhan siswa di Sekolah Dasar Muhammadiyah Unggulan Asyidik di Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta sakit mendadak. Pemirsa, mereka tidak masuk sekolah dari alasan sakit mulai dari panas, pusing, demam, hingga lemas, hingga terpaksa dijemput orang tua. Suasana belajar mengajar di SD Muhammadiyah Asidik, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta tiba-tiba terganggu. Sebanyak 60 siswa izin tidak masuk sekolah karena alasan sakit atau tidak enak badan. Sejumlah siswa mengeluhkan demam, pusing hingga lemas. Belum diketahui penyebab pastinya, namun gejala mulai dirasakan para siswa sejak Kamis lalu. Pada Jumat sebanyak 22 siswa izin tidak masuk sekolah karena sakit. Puncaknya pada hari Senin, total dari 210 siswa kelas 1 sampai... Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Selamat siang Brigadir Aniza, seperti apa pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia? Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Ayah dan juga selamat siang pemirsa. Kami dari NTMC Polri kembali hadir untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini menemani jam istirahat makan siang Anda. Untuk itu langsung saja kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yang ada di kawasan CBO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda pemirsa situasi arus lalu lintas pada siang hari ini di jalur arteri arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang. Sudah terlihat adanya kepadatan volume kendaraan yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Arus lalu lintas terpantau ramai dan mengalami ketersendatan. Namun dari arah sebaliknya untuk siang hari ini masih terpantau lancar. Dan sedangkan arus lalu lintas di tol dalam kota
pada siang hari ini terpantau kondusif lancar di kedua arahnya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan kilometer 6700 Pondok Gede. Situasi arus lalu lintas pemirsa dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, namun sudah terlihat dominasi kendaraan berat yang melintas pada siang hari ini. Kami himbau untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, begitupun untuk arah sebaliknya. Pada siang hari ini juga masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Berikutnya dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada siang hari ini terpantau kondusif lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga kami selalu menghimbau untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan dan juga keselamatan, dan untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keselamatan, dan juga untuk tidak berboncengan lebih dari satu. Dan untuk yang terakhir pemirsa, kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas ya ini di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Sanur pada siang hari ini terpantau ramai dan lancar. Ketersendatan sesekali terjadi hanya menjelang traffic light saja. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Denpasar yang akan mengarah ke Gianyar juga pada siang hari ini terpantau lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan juga kami himbau untuk tetap berhati-hati mengingat kawasan ini merupakan kawasan persimpangan. Dan juga kami menghimbau kepada pemirsa sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga pastikan fisik kendaraan Anda dalam keadaan yang layak. Dan juga untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada siang hari ini dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satgas Penertiban Kawasan Hutan melakukan giat peninjauan ke Pelabuhan Gresik, Jawa Timur untuk melihat langsung hasil barang bukti ilegal logging yang diamankan dari PT Berkah Rimba Nusantara. Dalam kegiatan ini, Satgas PKH juga menyampaikan hasil penyelidikan terkait aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan Sipora, Kepulauan Mentawai. Hasil koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan BPKP Pusat mengungkap modus operandi pembalakan liar yang dilakukan PT Berkah Rimba Nusantara sejak tahun 2022 hingga 2025. Perusahaan tersebut diduga menebang pohon secara ilegal di dua desa, Tua Pecat dan Betumonga, dengan menggunakan dokumen palsu surat keterangan sahnya hasil hutan untuk melindungi hasil kegiatannya. Dari penyelidikan diketahui PT BRN telah menjual lebih dari 11.500 meter kubik kayu dengan nilai kerugian negara mencapai 239 miliar rupiah. Satgas PKH menyebut penindasan kasus ini dapat mencegah pembalakan liar lebih luas di wilayah Pulau Sipora yang memiliki potensi hutan produksi seluas 31.000 hektar. Ada 4.610 ya, meter kubik kayu di belakang. Nanti rekan-rekan bisa lihat dan kita minta ditayangkan. Dan ini salah satu kegiatan Satgas PKH. Kami langsung berkunjung ke sini. Ada Kepala BPKP selaku Wakil Pengarah, ada Pak Kabar Eskrim dan Pak Kasum TNI. Untuk memberi tanda ya, bahwa memang Satgas PKH ini diperlukan sekali untuk menjaga hutan kita. Ini sudah asal kayu dari Kepulauan Mentawai, Kecamatan Sipora, dan ini sudah dirambah
730 hektar. Bayangkan kalau kita diamkan ini pasti akan habis. Dan tadi dari keterangan rekan-rekan dari kehutanan, untuk menunggu kayu sebesar ini dibutuhkan waktu 50 tahun lebih. Oleh karena itu, ini langkah-langkahnya, ya. Ini berhasil kita amankan di wilayah Gresik. Kita minta nanti dari PPNS Kehutanan untuk melakukan proses. Pemirsa, membuang sampah berukuran besar seperti kasur atau lemari di perumahan membutuhkan niat dan juga gerakan yang cukup besar. Karena selain membutuhkan tempat, tidak semua petugas mau mengangkut sampah berukuran besar. Kini dinas terkait di pemerintah Provinsi Jakarta tengah mengembangkan solusi pembuangan sampah besar atau bulky waste. Punya kasur atau sofa tidak terpakai, pemirsa, tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Untuk membuangnya tidak bisa sembarangan dan tidak semua petugas kebersihan mau membantu mengangkut sampah berukuran besar atau bulky waste ini. Kini Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jakarta tengah mengembangkan sistem pembuangan barang bekas yang dinilai mudah dan ramah lingkungan. Warga cukup mengisi aplikasi di laman Dinas Lingkungan Hidup dan menunggu petugas mengambilnya di rumah. Dengan cara ini, barang bekas berukuran besar tidak lagi dibuang sembarangan yang bisa menyumbat saluran air atau kali.